Halo, ketemu lagi dengan Antasina Urban Farming. Kali ini, jenengan ingat gak ini yang saya bilang bahwa ada 20 buah tomat. Dan yang saya buat contoh itu adalah tomat yang ada di sini. Itu dulu saya syuting pertama kan segini ya, ketinggian segini. Terus saya bilang harus pakainya cuma daun kering pupuk saya, cuma protein kayak gitu kan. Nah, begini. Untuk seandainya ya, ini adalah dari gambaran yang besar saya buat mini. Ini jadi miniatur hutan. Jadi dari sesuatu, kalau orang-orang pupuk kimia biasanya para profesor itu membuat pupuk kimia, lalu dia tes dulu di pot yang kecil. Setelah berhasil baru buat pertanian yang di lahan yang besar. Jadi semua itu berawal dari yang kecil, nggak mungkin semua itu berawal dari yang besar, nggak mungkin. Nah, kalau saya ini melihat dari yang besar, saya kecilkan di sini. Maksudnya ini adalah contoh kecil, mini hutan. Nah, buktinya di sini. Ini jangan ingat nggak, ini dulu masih sekiran segini, satu jengkal, saya buat syuting. Nah, sekarang 10 hari, sekitar ya. Saya lihat uploadannya itu 10 hari setelah saya upload. Saya ambil ya. Ini lumayan berat. Ya. Nih. Ya, kita bawa sini. Nah, ini dia. Nih. Lihat. Ini sudah sekitar ya hampir 1 meter, dan kita lihat dari dekat dia sudah belajar berbunga, padahal saya hanya memakai ini aja, daun-daun kering yang saya tumbuk di sini seperti ini. Lihat, kalau kita benar-benar berpikir, benar-benar kita memikirkan hutan, terus begini, kalau jenengan pakai pupuk kimia itu diajarkan tentang NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Dan biasanya orang-orang petani pupuk kimia akan membeli NPK, atau kalau mau ikut ke bunga, ke generatif, mereka akan mengejar ke Ponska atau MKP, monokalsium fosfat ya. Kalau Ponska kan fosfat dan kalium. Nah, lalu bagaimana hutan juga dapat berbuah? Dan dari mana mereka dapatkan fosfat dan kalium, kan gitu kan? Mikirnya kan gitu loh. Lah kalau di hutan tuh bagaimana mereka bisa berbuah? Fosfat dan kaliumnya itu didapat dari mana, kan gitu. Nah, kalau kita benar-benar berpikir, fosfat dan kalium mereka itu didapat dari apa? Dari pembusukan daun-daun kering. Pembusukan daun-daun kering. Untuk nitrogennya bisa didapat dari air hujan, bisa didapat dari rumput yang di bawahnya, gulma-gulma yang dapat memecah nitrobakter sendiri. Jadi di akar rumput dan gulma itu memiliki nitrobakter yang dapat memecah nitrogen. Dan juga bisa didapat dari protein. Nah, nanti pembahasan protein nanti kita bahas ya. Nah, berarti lebih disederhanakan mungkin ya. Daun-daun kering yang ada di hutan terdekomposisi dengan humus, lalu diubah menjadi fosfat dan kalium. Nah, saya mikirnya seperti itu. Oh, berarti segala daun kering bisa diubah menjadi fosfat dan kalium. Saya praktekkan dan itu benar apa adanya. Kayak gitu. Lihat di sini. Jadi kita contohkan ya. Dulu cuma satu jengkal segini. Hanya saya kasih ini dulu sudah saya sebutkan, saya mix antara kascing, tanah, dan abu. Lalu setelah itu saya kasih abu di sini, saya kasih daun-daun kering di sini. Daun apa saja? Kalau di sini adanya daun belimbing, saya kasih daun belimbing. Ini bersap-sap, dan ini sudah mimpes lagi. Lihat, daun keringnya kan udah mimpes nih. Nah, nanti ini kan, nah dulu kan segini agak. Nah, ini segini ya kan, ada agak tebal gitu. Terus dia mimpes, berarti dia proses terdekomposisi menjadi fosfat dan kalium daun keringnya, gitu.
Nah, dan juga di hutan itu juga ada proteinnya loh. Nah, proteinnya didapat dari mana kan gitu. Loh, lah hutan proteinnya didapat dari mana? Protein di hutan itu didapat dari bangkai-bangkai hewan yang mati. Jadi ya ada kan namanya hewan yang sudah tua mati, atau kadang bekas hewan buruan, atau singa makan kijang atau celeng, kan nggak semua dimakan, itu paling beberapa dagingnya aja, tapi pasti ada yang masuk ke tanah dan itu menjadi protein untuk tanaman di sekitar situ, di hutan. Nah, kalau kita bagaimana memberikan protein pada tanaman? Jadi sebenarnya bisa menjadi PPK, bukan menjadi NPK. PPK itu protein, fosfat, dan kalium, itu pun bisa buat tumbuh mereka. Jadi untuk fosfat dan kaliumnya kita sediakan daun-daun kering seperti ini. Daun-daun kering seperti ini. Nanti untuk proteinnya kita bisa ambil macam-macam. Kalau di tempat saya, karena di sini ada pedagang telur puyuh, yang kadang kan telur puyuh itu kadang kalau nggak laku kan biasanya kan dibuang tuh telur puyuhnya. Kalau sudah agak basi kan dibuang. Nah, itu bisa kami gunakan. Nah, kalau di jenengan bisa bayangkan di kuburan lah. Nah, di kuburan itu nggak ada yang mupuk, nggak ada yang ngerawat lah. Tapi di kuburan itu tanamannya tumbuh subur. Dari mana mereka dapat? Dari protein mayat yang berada di kuburan. Jadi di kuburan itu terdekomposisi oleh ulat atau belatung. Kotoran belatung itu diubah oleh mikroba pengurai. Setelah itu diubah lagi menjadi senyawa. Senyawanya dimakan oleh tanaman. Nah, terus kalau kita bagaimana memberikan protein pada dia? Nah, ini ada contohnya. Saya akan sediakan, saya akan contohkan. Ini telur puyuh. Nah, ini sudah basi. Nah, telur puyuh yang sudah basi ini bisa kita gunakan untuk menggantikan protein yang ada di tanaman kita. Dan kita harus hati-hati, karena saya petani polybag, itu harus hati-hati untuk dosisnya harus benar-benar jangan terlalu banyak, dan intervalnya itu juga jangkanya agak panjang, mungkin 2 minggu sekali atau mungkin bisa 1 bulan sekali memberikan proteinnya. Jadi bisa digunakan seperti ini. Bentar ya. Kita sediakan air dulu. Ini sekitar 5-8 liter. Nah, kita ambil kuningnya aja. Nah, kuningnya ini adalah protein. Kita istilah kita mengakali alam. Nah, kuningnya ini nggak perlu banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Tapi kalau seandainya memang di lahan ya, yang kita tanyakan di lahan, kita agak over pun tidak ada masalah, soalnya kan lahannya kan gede ya. Kalau di polybag ini sangat mengkhawatirkan kalau kebanyakan protein. Kita bisa ambil, kalau ini dibuang ya, kita ambil ini proteinnya, kita masukkan. Nah, kita remes-remes di sini. Dan lebih bagus pakai blender ya, jadi lebih halus lagi. Kita isi 2 aja untuk 5 liter air. Nah, nanti kita siramkan 2 minggu sekali aja, atau mungkin 1 bulan sekali, nggak usah perlu banyak-banyak, karena di hutan pun seperti itu, nggak setiap detik atau setiap menit mayat itu akan terdekomposisi cepat gitu kan, nggak mungkin juga. Dan itu jaraknya juga jauh-jauh. Nah, baru kita siramkan. Nyiramnya jangan banyak-banyak. Sebenarnya harusnya cuma sekitar 200 ml lah, jangan bisa kira-kira sendiri. Udah cukup. Nah, kayak gitu nanti kita bisa kocor ke tempat yang lain gitu. Ini sampahnya dibuang. Nah, terus ada yang tanya kemarin, nah itu untuk mengatasi kutu kebul atau hama itu bagaimana, kayak gitu kan ya.
hama itu kan pasti ada. Hama itu pasti ada. Dan kita harus dapat mengantisipasi sedini mungkin. Sedini mungkin. Maksudnya begini. Begitu kita lihat tanaman itu ada kutu kebul, kecil-kecil kutu kebul, biasanya yang menyerang kayak gini ini kutu kebul. Itu kita bisa sediakan abu. Jangan lihat ini dulu, saya ambilkan abu. Nih, saya sediakan abu. Agak jauh nggih, agak jauh. Hop. Nah, cara menggunakannya bagaimana abunya? Gini, karena kutu kebul biasanya kutu kebul trip bisa digunakan buat cabai atau apa, monggo. Kutu kebul dan trip itu biasanya berada di bawah daun, jadi kita menghalaunya, kalau orang-orang tua dulu menghalaunya pakai abu. Caranya begini, bukan ditabur di atasnya loh ya, bukan ditabur di atas, bukan, tapi dari bawah ke atas. Ini dari atas ke bawah dan harus rata. Seperti ini. Di medianya pun nggak apa-apa, karena biasanya kutu kebul berhubungan dengan semut. Nah, semut dengan abu ini juga nggak suka. Caranya begini, bukan dari atas ya, bukan dari atas gini. Dan ini aman dilakukan sekitar 2 hari sekali. Jadi begitu ada kutu kebul, kita tabur abu. Nanti setelah kita lihat dalam 1 minggu itu, bagaimana, masih ada nggak kutu kebulnya. Kalau masih ada, kita tabur abu lagi. Itu aja. Dan itu sangat murah untuk pestisidanya dan aman. Dan ini pun tidak akan terganggu dengan abu tersebut. Kena sinar matahari tetap oke, nggak ada masalah gitu loh. Begitu deh. Jadi kenapa tanaman saya itu memang tidak terkena hama itu karena memang saya selalu mengantisipasi. Begitu banyak berkeliaran semut naik, kalau semut naik itu pasti ada kutu kebul. Semut naik kayak gitu, tadi kita lihat tuh, ini pasti ada kutu kebul. Jangan sampai banyak, kita halau dulu, kita halau pakai abu, kita semprot gitu, kita taburnya dari bawah ke atas, karena biasanya tripnya berada di bawah. Nah kalau seperti ini dilihat, abu yang seperti ini, otomatis si kutu kebul ini nggak bisa makan abu, nggak suka makan abu kan. Nah kalau tomat itu enaknya itu nggak selicin cabai, Kalau cabai ini agak licin, tapi kalau tomat dia nempel abunya, itu enaknya gitu, jadi menghalaunya agak enak. Gitu guys. Jadi ini ya trik menghalau hama dari saya. Jadi saya menghalau guys, tidak pakai racun kontak, maksudnya harus membunuh serangannya, tidak, jadi menghalau. Dan dimana saya sudah bercerita tentang fosfat dan kalium yang berada di hutan, bagaimana cara mereka mendapatkannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat atau menginspirasi Anda bercocok tanam dengan cara yang sangat mudah, simple, dan maksimal seperti ini.